Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama memang memiliki perhatian yang sangat besar untuk menyampaikan dan menjelaskan secara lisan dalam ceramah dan nasihat mereka maupun tulisan dalam wujud karya-karya tulis tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada sejarah itulah kita akan bisa mengerti seperti apa dan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyampaikan ilmu, mengamalkan dan menerapkannya. Di antara cerita sejarah yang sampai kepada kita adalah dikaliku Islamnya kabilah Tsaqif, kabilah besar dan kuat sejak zaman dahulu, bahkan itu terus berlangsung sampai mereka kemudian masuk Islam. Kabilah Tsaqif adalah sekutu utama kabilah Quraisy. Jarak antara Mekah dengan Taif, wilayah yang dipilih untuk tinggal dan menetapnya kabilah Tsaqif, kurang lebih 70 km untuk sekarang ini. Bedanya kalau Quraisy menempati dataran rendah, sementara orang-orang Tsaqif ada di pegunungan Taif, dataran tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keinginan dan semangat yang tinggi untuk mengajak mereka masuk Islam. Apalagi di saat orang-orang Quraisy menampakkan dan menunjukkan permusuhan yang luar biasa. Maka kita sering mendengar perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah menuju Taif untuk mendakwahi mereka. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolak. Bahkan diusir. Salah satu tokoh dari kabilah Tsaqif yang menolak dan menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdu Yalil ibnu Amr ibni Umair. Abdu Yalil ibnu Amr bin Umair. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir
Setelah ditolak, diusir, disuruh pergi. Diolok-olok dan diejek-ejek oleh anak-anak kecil. Diperlakukan seperti orang gila. Nabi Muhammad SAW dilempari sampai berdarah kaki beliau yang mulia. Walaupun demikian, Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak mendendam. Seujung kuku pun tidak ada benci kepada mereka. Justru Nabi Muhammad SAW mendoakan kebaikan. Ketika malaikat penjaga gunung diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat penjaga gunung itu menawarkan menghancurkan orang-orang Tsaqif dengan mencabut gunung seakar-akarnya, lalu dilemparkan dan ditimpakan kepada mereka. Nabi Muhammad SAW menolak. Beliau malah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu dalam keadaan ditolak, ditentang, diusir, dilempari, berdarah-darah. Ada kesempatan untuk membalas karena tawaran dari malaikat penjaga gunung itu. Namun Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk kita sampai seperti apa kesabaran itu harus dijaga. Tirulah dan teladanilah Rasulullah SAW. Jangan mudah putus asa. Jangan gampang hilang harapan. Mengajak orang lain untuk berbuat baik. Apalagi memiliki hubungan yang istimewa seperti orang tua, saudara, kerabat dan keluarga. Itu lebih harus bersabar lagi. Anak-anak pun demikian. Tidak ada sebenarnya dalam istilah dan kamus orang tua putus asa untuk mengajak anaknya berbuat baik. Orang tua tidak boleh mengenal pesimis untuk mengarahkan anak meninggalkan hal-hal yang buruk. Di sini kita belajar dari lika-liku Islamnya kabilah Tsaqif. Nabi Muhammad SAW tidak pernah satu kali pun, meskipun sesaat, beliau pesimis, putus asa, atau hilang harapan. Tidak pernah. Padahal kita udah tahu daftar kejahatan kabilah Tsaqif kepada Rasulullah SAW, kepada sahabat-sahabatnya, kepada agama Islam. Maka tidak bisa disetujui ketika ada orang tua yang kemudian putus asa untuk kebaikan anaknya. Demikian juga dalam lingkup ahli sunnah sesama kita. Sudah berteman cukup lama, hidup bertetangga, saling mengerti luar dan dalamnya. Ya tentunya kita ayo mencontoh Rasulullah SAW. Jangan berbicara dan jangan membahas untuk bagaimana memutusnya, tapi seperti apa kita memperkuat dan mempererat hubungan yang memang sudah baik sebelumnya. Nah, Rasulullah SAW mendoakan mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Pada hari-hari yang selanjutnya, orang-orang Tsaqif itu selalu berada dalam barisan musuh dalam berbagai peperangan dan pertempuran. Orang Tsaqif gak pernah ketinggalan, selalu membarengi Quraisy.
dalam perang-perang yang skala besar seperti Al-Ahzab, kemudian yang terakhir adalah Hunain. Orang-orang Tsaqif itu menjadi bagian dari pasukan inti, terutama dalam perang Hunain. Selain Hawazin, orang-orang Tsaqif ikut bergabung. Pasukan musyrikin yang mengalami kekalahan dalam perang Hunain, mereka berlari mundur menyelamatkan diri ke 3 arah yang berbeda. Paling banyak mereka lari ke Taif, bergabung dengan orang-orang Tsaqif, ya, menyelamatkan diri di dalam benteng-benteng tinggi di pegunungan Taif. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk mengepung benteng Taif. Lalu di dalam sejarah itu disebut dengan Ghazwatu At-Taif, perang Taif. Dikepung pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah, benteng Taif tersebut. Akan tetapi gagal untuk ditaklukkan, sampai kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar para sahabat untuk pulang saja. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW meminta saran dari Naufal ibn Muawiyah Ad-Dili, seorang sahabat yang sudah berpengalaman, orang tua, mengerti urusan perang. Kata Nabi SAW, "Ma tara?" Faqala tha'labun fi juhrin in aqamta alaihi aghadhtah wa in taraktahu lam yadurrak. Naufal bin Muawiyah Ad-Dili kemudian memberikan saran, kabilah Tsaqif itu seperti tha'lab yang sembunyi di dalam sarangnya, musang. Kalau engkau bertahan di sini, bisa untuk kemudian menguasai dan mengalahkan mereka. Tapi kalau dibiarkan, tidak akan mengganggu. Artinya biarkan saja, karena sudah sekian lama dikepung, berbagai cara digunakan, menggunakan manjanik, dilempari batu dengan alat pelempar, itu 1 bulan lebih dikepung, kurang lebih 40 hari. 40 hari 40 malam. Tapi tidak ada tanda-tanda benteng Taif itu bisa ditaklukkan. Maka Nabi Muhammad SAW itu pun beberapa sahabat sudah terbunuh, dipanah dari atas benteng mereka. Maka berdasarkan saran tadi, Nabi Muhammad SAW meminta sahabat Umar ibn al-Khattab untuk mengumumkan besok pulang. Fadajjan nasu min dzalik. Kaum muslimin akhirnya kaget. Mereka bersuara sambil mengatakan, narhal walam yuftah alaina Taif. Kita pulang sementara Taif itu belum bisa kita kuasai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faghdu 'alal qital. Kata Rasulullah, ya sudah, perang lagi. Faghadaw fa asabatil muslimin jirahat. Diserang kembali, kaum muslimin banyak yang terluka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qafiluna ghadan insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuruti keinginan para sahabat yang masih semangat untuk berperang. Tapi karena memang kenyataannya sulit untuk ditaklukkan, Nabi Muhammad kemudian mengambil keputusan, besok insyaallah kita pulang. Akhirnya para sahabat pun menerima dengan lapang dada. Kemudian mereka pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah dalam perjalanan pulang itu, para sahabat memberikan masukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ud'ullaha ala Tsaqif. Wahai Rasulullah,
doakanlah kejelekan untuk orang-orang Tsaqif. Mintalah kepada Allah agar ditimpakan keburukan kepada orang-orang Tsaqif. Kata Nabi SAW, Allahumma hdi Tsaqifan wa'ti bihim. Ya. Para sahabat mengusulkan, udah didoakan hancur aja mereka, binasa. Tetapi Nabi SAW malah berdoa, Allahumma hdi Tsaqifan. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk orang-orang Tsaqif. Wa'ti bihim. Bawalah mereka untuk menemui kami. Ya. Ini doa Rasulullah SAW. Maka kata Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, ketika beliau membahas tentang lika-liku Islam ya kabilah Tsaqif, beliau mengatakan, faslun wa minha istijabatullahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam du'aahu li Tsaqifa an yahdiyahum wa ya'tiya bihim. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Tsaqif diberi hidayah dan supaya Tsaqif yang datang atas kesadaran dan kemauan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi menolak. Ya. Kemudian dikejar, mereka berlindung di dalam benteng. Diminta menyerah, mereka melawan. Bahkan sempat terjadi peperangan. Namun kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah itu miliknya. Justru Tsaqif yang kemudian datang mencari dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnul Qayyim, wa qad harabuhu wa qataluhu. Padahal orang-orang Tsaqif itu sudah memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qatalu jama'atan min ashabihi. Bahkan mereka membunuh sejumlah sahabat Nabi. Wa qatalu rasulihi alladhi arsalahu ilaihim yad'uhum ila Allah. Orang-orang Tsaqif sudah membunuh utusan resmi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak mereka untuk masuk Islam. Wa ma'a hadza kullihi fada'a lahum wa lam yad'u alaihim. Sederet dan daftar kejahatan yang tadi disebutkan, itu semua Nabi Muhammad SAW tetap mendoakan kebaikan untuk mereka. Walam yad'u alaihim, dan tidak mendoakan keburukan untuk mereka. Wa hadza min kamali ra'fatihi wa rahmatihi wa nasihatihi salawatullahi wa salamuhu alaihi. Dan ini menunjukkan serta membuktikan betapa sempurna kasih sayang dan cinta serta besarnya nasihat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat. Nah, ini yang harus kita tiru. Ini yang mesti kita contoh. Sederet daftar dosa dan kejahatan mereka itu. Semuanya kan dosa-dosa besar. Kesalahan-kesalahan yang satu saja kalau itu terjadi di tengah-tengah kita tidak akan mungkin dimaafkan oleh sebagian orang. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka. Utusan resmi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tokoh dan pemimpin mereka sendiri, yaitu Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Al-Imam Ibnul Qayyim menukil dari Ibnu Ishaq rahimahullah, wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata min Tabuk fi Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tiba di bulan Ramadan di kota Madinah dari perang Tabuk. Wa qadima alaihi fi dzalika asy-syahr wafdu Tsaqif. Di bulan yang sama utusan dari Tsaqif datang. Wa kana min hadithihim, cerita mereka, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamman sarafa anhum ittaba atharahu Urwatu bin Mas'udin hatta adrakahu qabla an yadkhula al-Madinah.
Jadi ceritanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada tahun yang sebelumnya pulang dari Taif, itu kan kejadiannya Fathu Makkah, Perang Hunain, Perang Taif. Beliau kembali ke Ji'ranah untuk membagi-bagi harta rampasan perang dari Perang Hunain. Dari Ji'ranah, Nabi Muhammad SAW kemudian kembali ke Madinah. Nah, dalam perjalanan pulang ke Madinah itu, Urwah bin Mas'ud, itu pemimpin dan tokoh Thaqif, berusaha mengejar untuk menyusul. Bisa menyusul. Sebelum Nabi Muhammad SAW masuk di kota Madinah. Fa-aslam. Urwah bin Mas'ud masuk Islam. Ini tokoh Thaqif, pemimpin mereka. Wa sa'alahu an yarji'a ila qaumihi bil Islam. Urwah bin Mas'ud kemudian memohon izin supaya diperbolehkan pulang kembali ke Taif, mengajak kaumnya masuk Islam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama yatahaddatsu qaumuka annahum qatiluk. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam semula berat untuk mengizinkan. Kata Rasulullah, nanti seperti yang diceritakan oleh kaummu, mereka nanti akan membunuhmu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerti betul karakter orang-orang Thaqif yang keras kepala, yang sombong, dan sekian banyak sifat-sifat buruk pada orang-orang Thaqif. Maka Urwah bin Mas'ud ketika ingin meminta izin kepada Nabi SAW diperbolehkan pulang mengajak kaumnya masuk Islam, Nabi Muhammad sempat untuk menolak. Faqala Urwatu ya Rasulullah, ana ahabbu ilaihim min abkarihim. Kata Urwah bin Mas'ud, Rasulullah, saya lebih mereka cintai dibandingkan anak kandung keluarga mereka semua. Itu kan dulu. Wa kana fihim kadzalika muhabbaban muta'an. Memang benar kenyataannya. Urwah bin Mas'ud itu sangat dicintai dan dihormati, ditaati dan diikuti. Diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja yad'u qaumahu ila al-Islam raja'a alla yukhalifuhu limanzilatihi fihim. Akhirnya Urwah bin Mas'ud pulang ke Taif dengan tujuan mengajak kaumnya masuk Islam. Beliau berharap karena kedudukannya yang memang dihormati, kaumnya kemudian menerima dan tidak menolak. Falamma asyrafa lahum ala uliyatin lahu, setelah tiba di Taif, beliau naik di sebuah tempat yang cukup tinggi. Wa qad da'ahum ilal Islam wa azhara lahum dinah. Kemudian Urwah bin Mas'ud menyampaikan pidato mengajak mereka masuk Islam. Ramauhu bin nabli min kulli wajhin. Itu mereka justru menghujani Urwah bin Mas'ud dengan anak panah dari semua arah. Fa asabahu sahmun faqatalah. Ada salah satu anak panah yang tepat di salah satu tubuh yang vital, sampai kemudian Urwah bin Mas'ud pun gugur, meninggal dunia radhiyallahu anhu. Sebelum meninggal sempat ditanya, "Ma tara fi damik?" Menurutmu bagaimana ini cara menyelesaikan kasus ini? Karena kan urusannya nyawa. Qala karamatun akramani Allahu biha wa syahadatun saqaha Allahu ilayya. Falaysa fiyya illa ma fish syuhada'i alladzina qutilu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla an yartahila ankum fadfinuni ma'ahum fadafanuhu ma'ahum. Nah, artinya mau dituntut balas atau bagaimana? Kata Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini adalah sebuah karamah Allah berikan untuk saya. Bentuk syahadat syahid yang Allah kirimkan untuk saya. Maka saya bukan siapa-siapa kecuali seperti para syuhada, para sahabat yang telah terbunuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sebelum beliau pergi meninggalkan Taif ini. Maka tolong makamkan saya bersama dengan mereka. Karena kan dalam perang Taif itu ada sejumlah sahabat gugur. Nah, beliau meminta agar dimakamkan bersama dan mereka. Faza'amu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fihi, maka sebagian sahabat berpendapat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menyatakan inna mathalahu fi qaumihi kamathali sahibi Yasin fi qaumihi. Sesungguhnya permisalan Urwah bin Mas'ud di tengah-tengah kaumnya itu sama dengan sahib Yasin di tengah-tengah masyarakatnya. Dalam surat Yasin itu kan disebutkan, ya kan? Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum, dan seterusnya. Di situ kan kemudian dibunuh. Baru selesai bicara mendakwahi kaumnya, saat itu juga dibunuh. Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi. Ya. Akhirnya dipersilakan untuk masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Urwah bin Mas'ud itu seperti dia, sahib Yasin. Baru bicara, selesai menyampaikan, langsung dibunuh. Radhiyallahu anhu. Thumma aqamat Thaqifun ba'da qatli Urwata ashhuran. Beberapa bulan setelah mereka membunuh Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, thumma innahum i'tamaru bainahum. Akhirnya mereka diskusi. Warau annahu la taqata lahum biharbi man haulahum minal arabi. Mereka akhirnya sadar tidak punya kemampuan lagi untuk melawan kaum muslimin. Kenapa? Karena semua kabilah di Jazirah Arab itu sudah menyatakan Islam. Maka kabilah Thaqif dikatakan oleh ahli sejarah sebagai kabilah terakhir di Jazirah Arab yang masuk Islam. Akhirnya mereka pun sepakat, sudah kita kirim seorang juru bicara, utusan untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama arsalu Urwata, fakallamu Abda Yalil bin Amr bin Umair. Akhirnya mereka meminta Abdu Yalil bin Amr bin Umair, tokoh Thaqif yang dulu, ya, yang dulu mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih 10 tahun sebelumnya. Kurang lebih 10 tahun sebelumnya. Abdu Yalil yang menolak mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana fi sinni Urwata ibni Mas'udin, itu kalau secara umur sama dengan umurnya Urwah bin Mas'ud. Wa aradu alaihi dzalik, mereka meminta kepada Abdu Yalil, fa aba an yaf'al, tapi Abdu Yalil menolak. Wa khasyiya an yusna'a bihi kama suni'a bi Urwah, karena khawatir apa yang menimpa Urwah menimpa juga pada dirinya, nanti jadi juru bicara ke sana pulang dibunuh. Kata Abdu Yalil, ini tokohnya aja udah enggak percaya sama masyarakatnya sendiri. Faqala lastu bifa'ilin hatta tursilu ma'iya rijalan. Saya enggak akan berangkat kecuali kalau dalam satu rombongan, jangan saya sendiri. Fa ajma'u an yab'atsu ma'ahu rajulaini minal ahlafi. Artinya mereka sepakat, ya sudah, dari suku Ahlaf 2 orang. Wa thalathatan min Bani Malik, dari suku Bani Malik 3 orang. Sehingga totalnya 6. Tambah lagi Al-Hakam bin Amr bin Wahab, tambah lagi Syurahbil bin Ghailan, tambah lagi Uthman ibn Abil As, tambah lagi Aus bin Auf, tambah lagi Numair bin Kharashah. Hanya satu rombongan. Nah, mereka kemudian berangkat. Ketika sudah dekat dengan kota Madinah, ya, mereka kemudian berkemah. Tidak langsung masuk ke kota Madinah. Mereka transit di sebuah tempat. Di sana, tempat itu adalah milik Al-Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat Nabi yang juga berasal dari Thaqif. Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi yang terkenal itu, juga berasal dari Thaqif. Nah, ingin sekali menyampaikan kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan bahwa orang-orang Thaqif datang. Tetapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq kemudian meminta, tolong, aqsamtu alaika billah la tasbiqni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta akuna ana uhaddithuhu. Abu Bakar memohon kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, saya bersumpah menyebut nama Allah,
tolong izinkan saya yang menyampaikan kabar gembira ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mendahului saya. Akhirnya Al-Mughirah bin Syu'bah mengalah. Silahkan, Anda saja. Itu kan kabar gembira. Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian ditemui oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, disampaikan kabar gembira itu. Disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuatkan kemah khusus di salah satu sudut masjid. Ya. Di sini kita mengerti bahwa begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Jadi tidak ada benci, tidak ada dendam. Orang pengen baik, terima. Ya. Bahkan dikasih tempat khusus di dalam masjid. Ya. Itu mereka belum menyatakan Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Ya. Maka di dalam Zadul Ma'ad juga Ibnul Qayyim rahimallahu taala menjelaskan di situ bolehnya inzalul musyrik fil masjid. Boleh menempatkan orang kafir, orang musyrik di dalam masjid jika tujuannya adalah mendakwahi mereka. Nah. Dan itu memang disengaja agar rombongan dari Taif, orang-orang Tsaqif itu likai yasma'ul Qur'ana, supaya mereka bisa mendengar secara langsung Al-Quran itu dibacakan. Kan mereka tinggalnya di dalam masjid. Mendengar Al-Quran, melihat para sahabat melaksanakan salat. Nah, ternyata memang perlu waktu. Ya. Yang paling terpenting adalah bagaimana sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun sepakat untuk masuk Islam. Ternyata mereka masuk Islam itu enggak langsung masuk Islam, mengajukan beberapa syarat. Ini lika-liku Islamnya kabilah Tsaqif ini. Sudah paling membenci, paling memusuhi, sudah memerangi. Oh, sederet dosa mereka lakukan. Mau masuk Islam saja mengajukan syarat. Tapi lihat sabarnya Rasulullah SAW. Mereka mau masuk Islam, tapi syaratnya enggak bayar zakat. Gitu. Kata Rasulullah, sudah, jangan bayar zakat. Sampai dalam sebuah riwayat Umar bin Khattab itu juga protes. Loh, kok nggak bayar zakat Rasul? Yang penting masuk Islam dulu. Itu sabarnya Rasulullah. Bayangin. Kami mau masuk Islam, tapi kami nggak mau berangkat berjihad. Gitu. Ya sudah, nggak usah jihad. Gitu. Umar bin Khattab lagi, kok nggak jihad Rasulullah? Kalau nggak jihad, nggak zakat, terus gimana? Masuk Islam dulu. Tapi memang ada beberapa poin itu tidak disetujui oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Karena mereka juga sempat menawar, kami enggak mau salat. Gitu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa ammas salatu fala khaira fi dinin la salata fihi. Oh, kalau salat enggak bisa. Salat enggak bisa, kata Nabi. Adapun salat, tidak ada kebaikan dalam suatu agama yang tidak menegakkan salat. Gitu. Tidak ada kebaikan pada suatu agama jika mereka tidak melaksanakan salat. Itu. Kemudian ada hal lain yang tidak disetujui oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Apa? Berhala Lata. Kita kan sering mendengar Lata Uzza, Lata Uzza. Lata itu di mana? Lata itu letaknya di daerah dan kawasan Tsaqif. Mereka sempat meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam agar berhala Lata itu dibiarkan. Kalau mau dihancurkan nanti 3 tahun kemudian. Nabi Muhammad nggak bisa terima syarat itu, nggak. Ya udah setahun lah, nggak. Sebulan. Hatta sa'aluhu syahran wahidan ba'da kudumihim. Ya sudah, setelah nanti kami pulang ke Taif, sebulan kemudian baru dihancurkan. Tidak. Pokoknya. Kalau urusan syirik tidak ada. Itu. Alasan mereka, nanti mereka kaget dong. Kami nanti pulang mendakwahi masyarakat kami masuk Islam. Ya. Belum kami selesai menyampaikan, berhala mereka yang sangat dihormati itu kemudian dihancurkan. Nggak bisa. Makanya setelah mereka pulang, falamma faraghu min amrihim wa tawajjahu ila biladihim raji'in, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum Abu Sufyan ibn Harbin wal Mughirah bin Syu'bah fi hadmi Taghiyah. Ketika rombongan itu pulang ke Taif, Nabi Muhammad juga mengirim sejumlah pasukan dipimpin sahabat Abu Sufyan dan Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan berhala Lata. Itu kalau syirik nggak bisa, nggak ada toleransi di situ. Salat juga demikian. Kalau hal-hal yang lain tadi seperti zakat, jihad,
Enggak apa-apa, yang penting masuk Islam dulu. Ini penting loh sejarah, supaya kita bisa mempraktekkan ya, dan menyampaikan ilmu itu dengan bijak dan hikmah. Jadi kalau ada saudara kita, teman kita pengen ngaji, yang penting ngaji sih, mau datang di majelis ilmu, ikut hadir daurah, muhadharah, bagus. Cara dia berpakaian, misalkan sebentar dululah, ya kan? Dia udah pakai necis lah, ya kan, celana jeans, ya kan, kaosnya ketat, ya kan, gambar partai lagi di belakangnya. Ya petugas parkir atau petugas jaga di depan, atau mungkin yang menyambut tamu, ya jangan, mohon maaf Pak, kaosnya bisa diganti enggak? Gitu. Enggak usah. Belum masuk ini, baru apa parkir. Nah, kalau dia memang seorang militan suatu partai misalkan, ya kan? Misalkan partai yang gambarnya kodok misal, ya kan? Ya kan? Seneng, wah ora iso nih. Sudah mendarah daging kodoke misal. Ya kan nggak mungkin kita menyebut lambang suatu partai yang memang resmi di Indonesia, ya kan? Ini ora iso, ya. Balik dia. Mending saya nggak ikut pengajian. Kalau saya harus melepas kaos, jaket saya seperti ini. Udah. Anda menutup pintu kebaikan untuk orang itu. Kabar, oh monggo silakan, disambut. Ya nggak usah dipelindengi juga, nggak usah dipelototin, ya kan. Nggak usah dipisah-pisahin juga. Oh bapak masih awam ya, bapak yang sebelah sana. Gitu. Yang sebelah sini yang sudah tua-tua, yang sudah lama ngaji puluhan tahun. Gitu. Enggak. Udah biarkan dia berbaur, sambut. Dan itu bukan hanya oleh penyambut tamu yang datang, tapi juga kita yang di majelis lihat orang seperti itu. Contohlah Rasulullah SAW, sabarnya seperti apa sih? Ya kan? Kurang apa sabarnya Rasulullah SAW memberikan contohnya untuk kita? Sangat luar biasa. Ini thaqif loh. Ya. Yang tadi disimpulkan Ibnul Qayyim rahimahullah itu membunuh, memerangi, ya kan? Protes sana, protes sini. Nah. Sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau salat, wa ammas salatu fala khaira fi dinin la salata fihi. Kalau urusan salat enggak bisa tawar-menawar. Nah. Akhirnya mereka pulang mengajak masyarakatnya masuk Islam semuanya. Masuk Islam semuanya. Di kemudian waktu, kabilah Thaqif menjadi tulang punggung kekuatan umat Islam. Tulang punggung loh. Bukan cuma penggembira. Yang sebelumnya nggak mau berjihad, itu justru yang berada di barisan paling depan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kabilah-kabilah Arab banyak yang kemudian melepaskan diri dari Islam. Mereka murtad. Sempat ada suara di tengah-tengah kabilah Thaqif, ya udah kita juga keluar dari Islam. Tapi kemudian dinasihati dan diingatkan oleh tokoh-tokoh mereka. Kita ini sudah terakhir masuk Islam. Kok kemudian sekarang mau ikut-ikutan murtad? Gimana sih? Para ahli sejarah mengatakan pada waktu itu yang menjadi kekuatan inti secara suku dan kabilah di Jazirah Arab adalah Quraisy dan Thaqif. Pasukan Thaqif ini menjadi tulang punggung dan pasukan inti, ya, kekuatan utama umat Islam untuk menghancurkan para pemberontak orang-orang murtad itu. Kaum muslimin Thaqif menjadi tulang punggung pasukan Islam menaklukkan daerah Irak, Basrah, bahkan sampai di Armenia. Itu tulang punggungnya orang-orang Thaqif. Ini pelajaran penting buat kita. Ikhwati fillah barakallahu fiikum. Ya memang itulah hidayah. Ya. Lika-likunya kita tidak tahu. Ya. Karena hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Maka kita harus mempelajari dan meniru kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya enggak ada ujunglah sabar, enggak ada ujungnya sabar itu. Orang tua sama anaknya sabar.
Sabarnya harus full pol. Ibarat kita menanam pohon. Seperti itulah anak-anak kita. Yang namanya pohon itu kan gak mungkin hari ini ditanam, hari ini langsung berbuah. Iya kan? Gak mungkin hari ini langsung berbuah. Ada waktunya. Jadi kalau kita melihat anak-anak itu kok bahasa kita belum membahagiakan, selalu membuat susah, ya memang belum waktunya dia berbuah. Justru yang menjadi pertanyaan adalah, ini orang tuanya merawat anak enggak sih? Kok sampai umur segini belum berbuah juga? Orang tua yang merawat anak seperti dia merawat pohon, cepat dia berbuah. Ada waktunya memperkuat akar, ada saatnya batangnya yang menjadi kokoh, daunnya rimbun. Ya kan, setelah dipupuk baru kemudian keluar bunga, baru kemudian kadang bunganya itu kena hujan hancur, enggak berbuah. Ya kan? Dirawat, kalau enggak dibrongsong dimakan kelelawar, codot dan yang lain. Itulah anak-anak kita. Ya sabar. Ini umur 15, umur 14 sudah dituntut, sudah menjadi seseorang yang umurnya 30-40 tahun. Ya belum, sabar. Tapi sabar. Seorang ustadz, seorang guru juga seperti itu. Hari ini mereka bikin ulah. Hari ini mereka bikin susah. Sabar. Ada waktunya. Asalkan kita rawat, kita pupuk biiznillah, nanti mereka akan memberikan buah hasil yang menyenangkan. Sabar pokoknya. Nanti sesama pengurus, sesama ustadz, podo-podo sabari saja. Kan itu. Mungkin karena satu umur, satu kelas, akhirnya yang tinggi, yang rendah sulit untuk ditentukan karena sama-sama ingin merendah, misal. Enggak mau ditinggikan, enggak mau dipersilahkan untuk di depan. Pokoknya semuanya ingin yang di belakang. Sabar. Sesama umur, sesama muda, sesama tua, antara yang tua dan yang muda, antara yang muda dengan yang tua, sama. Kita tirulah kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertetangga seperti itu juga. Kita hidup bermasyarakat dalam komunitas salafiyin yang beraneka ragam watak karakternya, berbeda-beda latar belakangnya, ya kan? Yang kita cuma diperkenalkan setelah bertemu dan bersatu dan berkumpul di sebuah tempat semacam di sini. Sabar, ya, sabar. Nah, itu pelajaran penting dari kisah orang-orang Tsaqif radhiyallahu anhum ajmain. Nah, kemudian yang terpenting adalah kita tidak melihat masa lalu. Masa lalu orang-orang Tsaqif yang jahat begitu. Tapi mereka kemudian menunjukkan serta membuktikan bahwa masa lalu itu bukan bayang-bayang yang menakutkan. Justru masa lalu yang penuh dengan kejahatan seperti itu menjadi kekuatan yang mendorong mereka untuk berbuat lebih baik dan lebih istiqomah. Nah, itu buktinya. Di saat-saat yang sulit, di waktu-waktu yang gawat, kabilah Tsaqif menjadi tulang punggung pasukan Islam. Apalagi mereka memang jago berperang. Ya kan? Buktinya Tsaqif satu-satunya benteng yang tidak bisa ditaklukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya kan? Sampai Nabi mengatakan inna qafiluna ghadan insyaallah. Besok kita pulang insyaallah. Nah, ini sedikit tentang masuk Islamnya kabilah Tsaqif. Mari kita selalu berdoa kebaikan dan memohonkan hidayah untuk siapapun, ya, untuk siapapun, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau yang terus mendoakan hidayah untuk orang-orang Tsaqif dari awal sampai akhir, selalu optimis, tidak pernah pesimis. Nah, ini yang sering kali kita lupakan dan sudah lama kita tinggalkan, yaitu mendoakan kebaikan dan hidayah untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.